Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan asal-usul Desa Dumeling. Gambar hanya ilustrasi semata, tidak ada unsur menghina atau menjatuhkan. Pada zaman dahulu kala, di desa Wanatawang hidup dua putri kembar yang menjadi ronggeng dan sangat sakti, yaitu Gendrasari dan Rantamsari. Kedua putri itu sejak kecil hingga dewasa, bahkan sampai meninggalnya pun selalu bersamaan. Demikian pula keduanya mempunyai kesaktian yang sama, sehingga banyak penduduk yang berobat kepadanya untuk meminta kesembuhan dan sebagainya. Gendrasari dan Rantamsari adalah sosok yang jujur, suci, dan sakti. Setelah usia keduanya mulai tua, keduanya meninggal dunia pada detik dan jam yang sama. Oleh penduduk dibuatkan makam di luar pemakaman umum, yaitu di sebelah barat desa Wanatawang. Kebiasaan Gendrasari dan Rantamsari setelah meninggal, yaitu rohnya sering masuk ke raga perempuan yang menyebabkan kerasukan dan biasanya mengakibatkan perempuan itu menjadi ronggeng atau dukun. Lurah Wanatawang yang hidup pada masa Pakubuwana IV mempunyai anak putri yang bernama Dewi Retno Sari Dumeling yang berparas cantik jelita. Kecantikannya itu dikenal oleh para pemuda atau pemudi sampai keluar desa Wanatawang. Pada suatu hari, Gendrasari dan Rantamsari sedang berbincang-bincang membicarakan kecantikan Dewi Retno Sari Dumeling. Karena keduanya suka dan tertarik dengan kecantikan Dewi Retno Sari Dumeling, maka keduanya memutuskan untuk memasuki raga Dewi Retno Sari Dumeling. Akibatnya, Dewi Retno Sari Dumeling pingsan dan kerasukan disertai jeritan. Hal itu menjadikan Ibu Lurah Wanatawang menjadi panik, kaget, dan ketakutan. Ibu Lurah meminta tolong kepada petugas ronda pada malam itu untuk segera memanggil Pak Lurah. Tak lama kemudian datanglah Pak Lurah Wanatawang dan melihat anaknya sedang kerasukan. Kemudian Pak Lurah langsung mengambil klenting mungil dari lemari dan didekatkan ke telinga anaknya sambil membaca mantra dalam hati. Tak lama kemudian, kodam yang ada pada klenting mungil menjawab, bahkan roh yang ada di dalam raga anak Pak Lurah adalah Gendrasari dan Rantamsari yang kelak akan menjadi sintren dan ronggeng yang sangat terkenal serta sakti di wilayah Mataram. Dan kelak pula anak Pak Lurah akan bersuamikan Bupati Puspanegara walaupun hanya sebagai selir. Setelah pingsan berhari-hari, akhirnya Dewi Retno Sari Dumeling siuman, dan ia bercerita pada ibunya bahwa ia bertemu dengan dua orang perempuan yang sangat cantik, namanya Gendrasari dan Rantamsari. Kemudian Dewi Retno Sari Dumeling disuruhnya membeli seperangkat pakaian, kosmetik, dan selendang yang semuanya serba baru, sedang ayahnya disuruh membeli seperangkat gamelan. Pada malam harinya diadakan tarian pertama Dewi Retno Sari Dumeling dan didampingi oleh Nyonya Indang, beserta paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu tentang sintren. Pertama-tama Dewi Retno Sari Dumeling berpakaian biasa dan diikat dengan tali, kemudian dikurung dalam kurungan yang sudah diberi penutup dari kain. Setelah kurungan dibuka, sang sintren sudah berpakaian rapi dan cantik tanpa ikatan tali. Mulai saat itu, berita tentang tarian sintren oleh Dewi Retno Sari Dumeling menyebar ke berbagai pelosok dan perkampungan sekitarnya. Setelah menjadi sintren paripurna, Dewi Retno Sari Dumeling diwisuda menjadi ronggeng yang selalu didampingi oleh Gendrasari dan Rantamsari dengan cara nyiluman. Ronggeng Dewi Retno Sari Dumeling adalah ronggeng karismatik dan juga paranormal. Karena mempunyai banyak kelebihan, maka banyak orang-orang di sekitarnya yang berdatangan ingin diobati penyakitnya.
minta penglaris dagangannya, gadis atau janda yang ingin mendapatkan jodohnya, dan sebagainya. Di samping penari, Dewi Retnosari Dumeling gemar menolong orang-orang yang sakit untuk diobati. Maka terkenalah Dewi Retnosari Dumeling sebagai ronggeng dukun. Oleh karena itu, Bupati Puspanegara sering berkunjung untuk berkonsultasi kepada Ki Lurah Wanatawang sambil tabayun. Lama-kelamaan, Bupati Puspanegara jatuh hati kepada Dewi Retnosari Dumeling dan sebaliknya. Akhirnya, pada suatu hari, Bupati Puspanegara melamar Dewi Retnosari Dumeling lewat patihnya Wirapati. Dan dengan senyum bercampur dengan rasa gembira, Dewi Retnosari Dumeling menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Kemudian, pernikahan keduanya pun dilaksanakan. Untuk selanjutnya, Dewi Retnosari Dumeling diboyong ke pendopo Kabupaten Brebes sebagai istri selir. Pada suatu hari, Bupati Puspanegara menghadiri pasewakan yang diadakan oleh Raja Mataram, Kanjeng Sunan Pakubuwana IV, yang dihadiri pula oleh para bupati-bupati se-Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta dihadiri oleh pihak Belanda. Dan ada suatu kejadian di mana Bupati Puspanegara merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Belanda. Maka Bupati Puspanegara marah dan langsung beraksi dengan menarik dan menampar tuan Belanda itu, sehingga tuan Belanda jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Setelah peristiwa tersebut, Bupati Puspanegara langsung pamit dan pergi. Setelah tuan Belanda siuman, ia menuntut tidak terima atas perbuatan tersebut kepada Raja Mataram dan meminta agar Bupati Puspanegara ditangkap hidup atau mati. Mendengar berita lolosnya Bupati Puspanegara menjadikan Mataram dan Belanda kecewa berat. Akhirnya Mataram dan Belanda musyawarah dan memutuskan untuk bergabung dan bersama-sama mengejar larinya Bupati Puspanegara sampai ke daerah Brebes. Pasukan Belanda dan Mataram terus mengejar dan mencari keberadaan Bupati Puspanegara dan para pengikutnya hingga sampai ke arah utara. Sampai di Songgom, Bupati Puspanegara belok kiri dan ke arah utara. Kemudian berhenti di suatu desa dan disambut oleh istri-istri selirnya. Lalu perjalanan dilanjutkan dengan menyeberangi Sungai Pemali ke arah timur. Bupati Puspanegara tidak singgah di pendopo, tetapi membuat pesanggrahan. Di pesanggrahan inilah semua istri-istrinya dipanggil untuk bermusyawarah termasuk Dewi Retnosari Dumeling. Kemudian Puspanegara berkata kepada istri-istrinya bahwa beliau tidak menjadi bupati lagi. Istri-istrinya harus bisa menyelamatkan diri masing-masing. Puspanegara menyuruh Raden Ayu Masningrum dan Sari Kuning untuk kembali ke kampungnya masing-masing. Kemudian Dewi Retnosari Dumeling ditinggal di suatu tempat. Di tempat itu juga Puspanegara santun busana atau berganti pakaian dari pakaian bupati ke pakaian biasa. Kemudian tempat itu diberi nama Desa Pesantunan. Di Desa Pesantunan, Dewi Retnosari Dumeling sangat sedih karena ditinggal pergi oleh suami tercinta. Selain itu, karena keadaan orang tuanya yang tidak jelas setelah berperang dengan Belanda. Kesedihan itu lama-kelamaan menjadikannya sakit. Dari sakitnya itulah kemudian Dewi Retnosari Dumeling meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di sebelah barat laut Desa Pesantunan. Di tempat itu kemudian diberi nama Desa Dumeling. Demikian asal-usul Desa Dumeling Kabupaten Brebes yang dapat saya ceritakan. Jika ada cerita yang kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.